Untuk ini saya dasari dengan satu ayat di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Jadi peran Roh Kudus ini bagi orang percaya, yaitu memimpin. Tugasnya memimpin. Memimpin apa? Memimpin kepada seluruh atau ke dalam seluruh kebenaran. Kita bisa memahami tentang kebenaran kalau kita mengandalkan peranan Roh Kudus. Karena semua tulisan atau ini adalah ilham daripada Roh Kudus. Jadi kita perlu berdoa supaya kita punya pengertian yang jelas dari tidak menyimpang. Seperti kemarin ada hamba Tuhan yang artinya membaptis anjing. Nah, ini kan udah keliru sekali ya. Anjing dibaptis. Ya. Makanya pertanyaan apakah pendetanya masih benar atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang sulit jawab. Tapi yang jelas bahwa ada penyimpangan-penyimpangan daripada kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu memimpin umat Tuhan kepada seluruh kebenaran yang penting. Ya. Artinya sesuatu yang sulit bagi kita, Roh Kudus memimpin kita sehingga kita bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar. Nah, maka pentingnya kita belajar dan kita bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, dan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus ini benar-benar memuliakan Tuhan Yesus. Jadi apapun katakannya bukan dari diri sendiri, tapi Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang memimpin. Sehingga apapun sampaikannya itu berfokus kepada Yesus. Nah, Yesus dimuliakan, Yesus tinggikan. Maka dari sini kita bisa belajar dan mengerti bahwa fokus kita bagaimana supaya Yesus ditinggikan. Bagaimana caranya? Yaitu kita berdoa setiap saat supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi peristiwa yang akan datang pun Roh Kudus memberitahu, sehingga kita tidak kaget apa yang terjadi ini. Karena akhir zaman, di mana dikatakan banyak Mesias palsu, artinya bukan lagi Yesus tinggikan, tapi dirinya sendiri tinggikan. Ini bahaya, saudara. Makanya hal ini kita terus belajar. Supaya apa? Supaya Roh Kudus luasa. Karena Roh Kudus memimpin kita. Supaya kita tetap stay humble. Supaya tetap dalam kondisi rendah hati. Roh Kudus memimpin kita supaya kita belajar bahwa Yesus makin besar, kita makin kecil. Yesus makin bertambah, kita makin berkurang. Inilah salah satu bentuk peran Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dalam seluruh hidup kita, kita meninggalkan Yesus. Tidak ada yang lain. Jadi dalam hidup sekarang ini, kita punya prinsip yang kutamakan adalah Tuhan. Tapi ini bisa terjadi ketika mengizinkan leluasa Roh Kudus bekerja. Pentingnya kita berdoa supaya kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, so ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi kita berdoa supaya kita mendapatkan pewahyuan apa yang menjadi maunya Tuhan,
apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kita berdoa, kita ada kepekaan pribadi bagaimana Tuhan memimpin kita. Jadi saudaraku, waktu Roh bekerja, maka kita bisa mampu, ya. Kita punya kuasa, kita punya otoritas mengalahkan semua bentuk keinginan daging. Tanpa Roh Kudus bekerja, kita tidak mampu karena begitu kuat juga pengaruh-pengaruh keinginan daging ini. Tapi Roh Kudus menguasai kita. Kita menyerahkan diri, totally surrender, total sepenuhnya pada Roh Kudus yang bekerja di zaman ini. Sehingga dalam perjalanan kita, dalam hidup kita, hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena yang terutama dalam hidup ini, itu hati Tuhan senangkan. Apa saja yang kita perbuat, fokusnya adalah Tuhan, bukan kita. Jadi dalam hal ini, katakan tadi, semua apa yang dikatakan, semua apa yang diberitakan, itu adalah berfokus Roh Kudus. Makanya untuk hal ini perlu kita doa khusus. Doa khusus secara pribadi. Supaya leluasa Roh Kudus bekerja. Saya punya pengalaman waktu saya di sekolah Alkitab, saudaraku. Setiap malam saya berdoa khusus supaya leluasa Roh Kudus bekerja. Jadi malam sementara orang tidur, saya berdoa. Begitulah saya lakukan setiap hari, berminggu-minggu saya lakukan. Terus berdoa, penyerahan total. Nah, ketika ada jamahan Roh bekerja, saya mengalami satu perubahan yang baru. Perubahan apa? Dulu saya mementingkan diri. Dulu saya berpikir apa yang orang lain perbuat bagiku. Tapi ketika Roh Kudus menjamah, perubahan dalam pola pikir, changing in my mind. Jadi sekarang saya berpikir, apa yang saya perbuat untuk orang lain? Apa yang saya bantu untuk orang lain? Apa yang saya berikan untuk orang lain? Bukan soal besar nilai. Tapi perubahan terjadi. Sampai hari ini, saya bersaksi kepada banyak orang. Tuhan memanggil saya supaya menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kedua, panggilan Tuhan menuntun orang supaya jangan hidup dalam persimpangan. Dia mengerti tujuan hidupnya. Yang ketiga, Tuhan juga memanggil saya pada satu kehidupan supaya hidup ini berarti, hidup ini berguna, hidup ini luar biasa. Jadi kita adalah orang-orang yang sebenarnya mahal depan Tuhan. Maka Yesus sendiri mau menyerahkan nyawanya. Jadi tebusan bagi banyak orang. Yesus berjanji, anak manusia datang bukan melayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Laku hari ini, Roh Kudus bekerja leluasa sehingga ada perubahan. Karena Roh Kudus ini merubah cara pandang kita. Cara pandang yang lama diubah menjadi cara pandang yang baru. Nah, sehingga kita berpikir, kalau aku hidup hari ini, karena Tuhan punya rencana. Aku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Maka ketika kita buka mata, kita ingat apa yang saya perbuat hari ini untuk memuliakan Tuhan. Apa yang saya kerjakan hari ini untuk memuliakan Tuhan. Dari perkataan dan tindakan kita. Kita belajar supaya kita berkenan dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus bekerja dalam kami, sehingga kami boleh memahami bagaimana kami sepatutnya hidup di hadapan Tuhan. Dan kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat sesuatu. Tapi bersama Tuhan kami mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Bukan kami, tapi Roh Kudus
bekerja dalam diri kami. Memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Memberikan bimbingan arahan kepada kami. Sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah syukur kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Tiar. Sesuatu yang mau sampaikan. Ya, baik. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tentunya kita sangat diberkati, di mana tadi dikatakan bahwa Roh Kudus yang mampu membawa kita ataupun memberikan kita pengertian, dan Roh Kudus itu akan mengajarkan kita, memberikan kita hikmat sehingga kita mengerti kebenaran yang daripada Tuhan. Ya, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah semua kita yang mendengarkan diberkati dan kita boleh menghidupi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya terkesan juga ya, seperti kemarin nonton video yang ditampilkan Pak Surbakti, ada hamba Tuhan yang membaptis hewannya. Jadi yang di pikiran saya, kok bisa sampai seperti itu gitu. Hamba Tuhan mestinya tahu kebenaran. Gitu. Jadi kalau hewan dibaptis, sementara hewan itu kan tidak punya roh. Jadi kenapa dibaptis gitu. Jadi memang belum habis pikir saya memikirkan itu juga. Tapi ya itulah, dunia ini udah sesat, ada yang sesat gitu. Cuman tinggal bagaimana dengan kita memilih jalan yang sesat itu juga. Alkitab berkata, lebar jalan untuk yang ini, yang untuk dunia ini, tapi kalau untuk kebenaran itu jalannya susah ya, jalannya sempit gitu. Jadi satu hal itu tadi, kalau rame belum tentu benar ya, kalau banyak pengikutnya. Tapi mari kita pegang yang benar, kita andalkan Roh Kudus sehingga kita bisa tetap dalam kebenaran dan kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ini itu saja yang saya mau tambahkan. Sekali lagi terima kasih buat kita yang sudah hadir pada pagi hari ini dan tidak mengurangi sukacita kita juga. Yang penting kita berjalan di dalam kebenaran. Saja dari saya, Bu Remalem, mungkin ada mau disampaikan, silakan Bu Remalem. Ya saya sangat bersyukur aja Bu ya, karena saya tahu juga akhir-akhir ini ya memang akhir-akhir yang jahat gitu. Saya juga banyak nonton di YouTube juga, kayaknya aneh-aneh gitu ya. Ada yang bilang Yesus itu beginilah, begitu, begini. Jadi ya kalau kita nggak banyak berdoa dengan Tuhan, kita tidak banyak bersekutu dengan Tuhan, ya mungkin kita juga lemah gitu. Tapi ya karena atas kemurahan Tuhan kita selalu memuji, menyenangkan hati Tuhan, ya Dia selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada kita gitu. Jadi kita pun melakukan hal begini memang yang nggak baik, hal begini juga nggak baik. Jadi ya disitulah peran Roh Kudus itu memang menerangi hati dan pikiran kita. Ya kita juga tahu bahwa ya itu tidak baik, ya kita berjalan aja. Amen. Ya ke jalan yang benar gitu. Memang sih ya di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa banyak nanti nabi-nabi palsu, banyak penyesatan, banyak ini. Ya kalau kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan, ya mungkin kita pun mungkin bisa terjerumus gitu. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya Tuhan selalu membimbing kita, memelihara kita gitu. Saya juga banyak ya, saya lihat ini begini-begini. Saya terheran-heran, kadang-kadang saya berpikir ya, seorang pendeta besar kok begini, kok begini, kok begini. Tapi ya di dalam kehidupan yang nggak ada. Ya Tuhan nggak melihat siapa, Tuhan melihat hati gitu aja lah, udah itu aja. Makasih Bu. Oke, amin. Makasih Bu Remalem ya.